I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is half fleeting as a passing dawn. And it was my mistake. Menanyakan mengenai perencanaan SDM, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi sama permasalahan yang ada serta sama penyelesaiannya. Yang pertama, bagaimana perencanaan manajemen SDM dilakukan di MTSN saat ini? Terkait dengan perencanaan, jadi setiap akhir tahun ajaran, akhir tahun ajaran itu kita selalu mengadakan review, biasanya review kurikulum. Jadi untuk Inggris ini gaji deh bang. paling dia oke nyampe berat ya? Waktu ya ada. Jadi 1 tahun yang sudah berjalan kita evaluasi, kemudian setelah itu kita membuat perencanaan untuk 1 tahun berikutnya. Itu biasanya rutin di setiap tahun. Jadi yang terkait dengan perencanaan. Di samping nanti ada namanya EGM, LKAM dan sebagainya. Di PTSP tadi yang kaitannya dengan kurikulum. Itu setiap tahun ada review KTSP, review kurikulum tingkat satuan pendidikan. Setelah direview, kemudian disusun yang untuk tahun berikutnya. Kurikulum yang digunakan di sini masih KTSP. Bukan ini KTSP, bukan KTSP yang itu maksudnya bukan. Jadi KTSP itu maksudnya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya kalau segala kurikulum itu tetap sama. Cuman kita mereview kurikulum yang karena yang kurikulum merdeka itu kan ada beberapa hal, beberapa poin yang itu diserahkan, diberi kebebasan di setiap madrasah. Ada beberapa poin yang itu di situ kita godoknya di review KTSP. Terus apa saja faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan? Kalau terkait dengan tenaga tenaga pendidik dan kependidikan itu ada namanya analisis kepegawaian. Ada analisis kepegawaian karena sekarang itu kan sudah tidak boleh ada honorer ya. Semuanya kebutuhan kepegawaian ya disesuaikan dengan analisis kepegawaian. Jadi kita dari jadi dashboard aplikasi madrasah itu MIS-nya itu nanti kan ketahuan madrasah ini siswanya berapa, problemnya berapa, terus termasuk berarti kurikulumnya bagaimana. Dari situ kan kebutuhan jalannya dari GTK-nya kita pantau sampai pusat caranya ketika ada CPNS dan sebagainya itu kan yang menentukan formasi itu dari pusat itu berdasarkan analisis itu. Wah berarti di madrasah ini membutuhkan formasi ini. Oh ini berarti gurunya ini kurang, berarti di rekrutmen berikutnya nanti berarti di sini membutuhkan ini berdasarkan analisis. Sejauh ini apakah perencanaan SDM sudah sesuai dengan visi dan misi madrasah? Ya alhamdulillah. Karena di review yang saya sampaikan tadi itu
itu di dalamnya juga membahas di bagian awal itu ada membahas tentang visi misi madrasah kita selama ini sudah kita jalankan begini, bentuknya begini, outputnya begini, ini masih selaras dengan apa perlu dievaluasi. Kalau jadi setiap tahun dievaluasi. Untuk pengembangan program apa saja yang disiapkan dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan? Nah, kalau pengembangan diri baik guru maupun tenaga pendidikan itu di Kementerian Agama itu kan ada pintar diklatnya kan MOOC pintar itu satu yang diurus secara online itu menjadi syarat. Jadi minimal 1 semester itu minimal 1 kali ikut diklat itu. Di samping itu di sini juga ada MGMP guru mapel dan MGBK. Terus selain itu di sini juga kebetulan ada salah satu guru itu yang menjadi tim perumus, tim perancang kurikulum di bangunan perusahaan. Jadi setiap saat, setiap momen-momen tertentu, beliau itu juga berbagi kepada bapak guru yang lain terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru dari perusahaan. Yang terbaru kan ada kurikulum berbasis cinta, ada deep learning. Kebetulan di sini ada salah satu guru yang menjadi tim perumusnya. Jadi di samping bapak ibu guru juga ada kan sering juga ada webinar workshop atau webinar dari lembaga lain. Tapi yang jelas 2 itu tadi sudah rutin berjalan, pintar dan MGMP yang lain yang kita tahu. Strategi sekolah dalam mendistribusikan tugas dan tanggung jawab SDM agar efektif itu seperti apa? Nah, di sini ya satu lewat review kurikulum tadi pertama itu. Terus kemudian setiap kinerja bapak ibu guru dan lainnya kan selalu kita evaluasi minimal setahun sekali saat review. Jadi setelah review nanti baru kita itu membagi tugas kepada bapak ibu guru dan karyawan yang lain. Jadi bapak ibu guru tugasnya seperti apa. Jadi untuk evaluasi semuanya selesai di review. Terus untuk tentunya karena kita itu basisnya adalah melayani masyarakat ya. Jadi untuk evaluasi juga kita tidak hanya dari internal, jadi evaluasi dari wali murid, dari anak-anak juga lalu bahkan itu semua, terutama kalau Indonesia terutama wali murid. Tidak ya betul ya? Boleh sendiri. Ya kan saya pun tidak. Belum separuh paling cukup. Jangkau ini. Jangkau. Celah kayak olah kilo bener. Memang ramai sih mas. Kalau untuk kendala utamanya yang dihadapi dalam pengelolaan SDM di sekolah ini, Kendala utamanya itu nggak semua orang peduli. Kendala utamanya banyak kendala, tapi yang dalam banyak yang kendala utama itu tidak semua. Saya kira di semua tempat ada yang jenengan kelompok itu kan kelompok mahasiswa mengerjakan tugas, tidak semua peduli ya. Yang banyak itu kan ya mendoakan dan menjaga kemahiraan gitu. Itu jadi kendala utama. Tidak semua. kalau yang lain-lainnya itu kayak apa aja? Yang lain-lainnya ya karena mungkin ada memang apa kompetensinya yang nggak merata gitu.
tapi itu bukan yang paling utama, dan kalau utama 1, 2, 3 itu ya peduli. Apapun itu kalau dia peduli, semua bisa dilakukan. Ya kayak tadi, meskipun saya itu humas, tapi ya ngetoi pohon darah itu kan, itu bagian dari itu tadi kepedulian. Jangan harus jadi orang tua yang peduli. Jangan sampai ya itu ya bahaya, gak jadi Indonesia emas kalau begitu. Langkah apa saja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ketidakpedulian itu tadi. Satu, ada supervisi dari Bapak Kepala Madrasah. Supervisi itu setiap bulan, biasanya ada, kalau sudah agak parah itu dipanggil semua. Terus di sini dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian juga itu, Bapak Ibu guru itu setiap 1 bulan sekali diajak ngaji. Karena prediksi kita itu minimnya kepedulian itu mungkin karena untuk mengatasinya adalah dengan memantapkan dan menanamkan nilai-nilai religi. Jadi setiap 1 bulan sekali itu minimal. Itu seluruh Bapak Ibu guru harus ikut itu 1 bulan sekali. Ada yang 1 minggu sekali, tapi sifatnya tidak wajib. Tapi yang wajib itu 1 minggu 1 bulan sekali. Jadi perannya kepala madrasah itu dari supervisi tadi. Iya. Kalau kepala madrasah itu semuanya tanggung jawab itu bermuara pada kepala madrasah. Guru TU itu kan hanya membantu kepala madrasah. Yang wajib punya kewajiban mengajar siapa di madrasah, kepala madrasah. Cuman kepala madrasah nggak mungkin mengajar satu makan, ada guru itu membantu kepala madrasah. Tanggung jawab kamu ya di kepala madrasah. Sementara pertanyaannya itu dulu Pak. Terima kasih. Ini jurusan apa nih? Manajemen Pendidikan Islam. Fakultasnya apa dia? Tarbiyah. Tarbiyah ada. Ya. Oh, yang MPI itu. Ya. Ini dari Kediri semua. Jumbar. Sini kan mana? Yang di Bogor. Di mana aja? Kandangan. Mbak ini. Saya Bogor. Saya Nganjuk. Mbak ini. Saya Bedas. Duduk apa ini? Duduk, badas, kandangnya. Pas di sini. Lalu yang duduk. Bukan. Iya. Lalu Jawa. Dari jalan terakhir. Wah, ini lomba bulan. Jangan coba bayi. Sampai naik dulu. Semoga sampai hasil. Pembimbing sesuai idamannya. Terus setelah lulus nanti bisa manfaat ini. Kalau itu terjadi, gak susu nggak melewat.
kayak gitu pendamping hidup ke siswi ya. Jadi kalau di kelas itu anak-anak saya doakan sampai kuliah, setelah lulus kuliah nanti dapat kerja, terakhir sampai ketemu jodohnya yang baik. Kamu di sini di MTS 1 kalian dididik menjadi baik, terus kadung baik ketemu jodoh yang gak baik ya. Yes, kamu dijaga ya. She never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern